Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memohon izin dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, acara bimbingan manasik umrah yang diselenggarakan oleh PT Darmawan Tour and Travel kami buka dengan mengajak para hadirin dan hadirat membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara bimbingan manasik umrah yang dibawakan langsung oleh Bapak Dr. Andes Haji Murdaya, MSI, Direktur Utama PT Darmawan Tour and Travel. Kepada Bapak dengan hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, Ibu jemaah yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama hadir di tempat yang sederhana ini untuk melaksanakan manasik umrah untuk pemberangkatan tanggal 22 Oktober 2022. Pada pagi hari ini, insya Allah kita akan menerima manasik mulai dari akidah, dilanjutkan dengan fikih. Setelah itu kita istirahat untuk melaksanakan salat zuhur dan makan siang, dan setelah itu kita lanjutkan lagi dengan manasik umrah, tata cara berpakaian ihram dan tempat-tempat ziarah di Madinah dan Mekah, dan dilanjutkan lagi nanti dengan pemateri lain, yaitu proses perjalanan Bapak dan Ibu jemaah yang pemberangkatan tanggal 22 nanti, mulai dari Sekan sampai berangkat ke Makassar, Madinah, Mekah, dan kembali ke Makassar dan ke Sekan. Insya Allah sebentar pada detik terakhir setelah kita nanti kurang lebih 30 menit saya minta waktu untuk menjelaskan itu. Bapak dan Ibu jemaah, ini sudah pemberangkatan yang ke beberapa kalinya, yang waktu sudah hajian sudah ada beberapa kali. Yang pertama tanggal 1 September sebanyak 205 orang, dilanjutkan lagi tanggal 20 September sebanyak 430 jemaah satu pesawat, dan dilanjutkan pada tanggal 8 Oktober sebanyak 120 jemaah, dan sementara masih berada di Mekah. Insya Allah hari ini jam 1 akan meninggalkan Mekah menuju Jeddah dan kembali ke Indonesia. Sekarang posisi kita baru kurang lebih jam 10, setengah 10, di sana baru jam 4 atau jam setengah 5 subuh. 5 jam perbedaan antara kita di sini dengan Mekah. Ya. Perlu ingin saya sampaikan bahwa sebentar ini Bapak dan Ibu, paket yang Bapak ambil dan Ibu yang Bapak ambil adalah ada 2 paket, ada paket A dan paket B. Nanti di hotel Madinahnya
yaitu sama-sama Royal Andalus turun langsung ke karangan masjid, dan di Mekah nanti ada 2 hotel, yaitu Hotel Marwah Rotana di bawah Jam dan Hotel Aska yang paket B. Jadi ada 2 hotel di Mekah dan 1 hotel di Madinah. Ingin saya sampaikan bahwa pengalaman dari beberapa perjalanan ibadah umrah yang perlu yang kita jaga adalah bagaimana Bapak Ibu menjaga kedisiplinan. Itu yang pertama. Kita disiplin untuk waktu. Apapun kegiatan yang kita melakukan dan apapun kegiatan yang kita melaksanakan, maka kedisiplinan waktu yang menentukan proses perjalanan program akan berjalan baik dan lancar jika disiplin waktu berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kualitas diri kita untuk melaksanakan ibadah di kedua kota suci. Nah, kita harus bagaimana kesiapan kita untuk melaksanakan ibadah baik di Madinah maupun di Mekah. Nah, tentu jangan samakan kita di sini bahwa nanti sudah azan baru kita berangkat, tetapi usahakan sebelum azan kita sudah ada di masjid ya, untuk menjaga supaya kita tidak tertinggal. Jangan sampai banyak sekali yang biasa terjadi karena dekatnya hotel, kadang-kala nanti sudah azan baru turun ke masjid, akhirnya apa? Tidak masuk di masjid ya, karena sudah tutup masjid ya. Hal-hal seperti itu yang perlu kita jaga ya. Selanjutnya adalah bagaimana kita merasa memiliki rasa kesabaran yang tinggi. Kita harus sabar untuk menghadapi sesuatu hal di dalam perjalanan kita, di dalam ibadah kita, baik di dalam ruangan maupun di dalam kamar kita. Jangan sampai kita sekamar dengan orang tua, maka perlu kita juga harus sabar. Ini pengalaman biasanya orang tua suka AC, tidak suka AC, tapi yang muda suka AC. Kadang-kala kalau mau tidur ya bunuh AC, tapi kalau tengah malam karena panas, anak yang muda kasih nggak AC, akhirnya bangun orang tua, loh siapa yang kasih nyala AC? Saya kan tidak suka AC. Hal-hal seperti ini yang perlu jaga kesabaran kita. Ya. Jika kalau satu kamar kita, makanya perbanyak kesabaran menunggu mobil, karena kita di sana menunggu mobil harus lebih dulu kita menunggu datang di bawah di Min 2 daripada bis yang masuk. Nanti siap jamaah baru bis masuk. Begitu. Kita harus sabar. Selanjutnya bagaimana kita tinggi rasa solidaritas sesama jamaah, saling tolong menolong. Dia bukan jamaah dermawan, tetapi kalau ada misalnya tersesat, kita bantu dia. Kita lihat edikarnya, kita telepon petugasnya. Itu kita merasa saling membantu sesama bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu kita harus memiliki rasa ikhlas melaksanakan ibadah. Jika kalau itu yang terjadi, insya Allah maka nyamanlah kegiatan kita di dalam program kegiatan kita untuk berangkat umrah. Melaksanakan segala sesuatunya dengan ikhlas, maka rasa nyaman sekali yang kita peroleh Bapak Ibu. Hal-hal itu yang perlu kita miliki sebelum kita berangkat. Insya Allah akan diisi nanti tentang akidah, bagaimana untuk mau berangkat umrah, kesiapan apa yang harus kita miliki. Bapak dan Ibu jamaah dermawan, yang saya hormati dan saya banggakan, dermawan selalu melaksanakan manasik seperti ini dengan beberapa pemateri. Artinya kami mau bagaimana Bapak Ibu diisi dulu ilmu untuk berangkat supaya betul-betul ibadahnya berjalan dengan baik
berjalan dengan sesuai dengan sunnah Nabi. Apalah artinya Bapak Ibu membayar mahal tetapi kualitas ibadah tidak ada. Ya, ini yang perlu kita perhatikan bagi dermawan. Membayar jamaah, maka kewajiban kami adalah bagaimana ibu kami isi dengan ibadah-ibadah sesuai dengan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya setiap pemberangkatan kami siapkan pembimbing ibadah yang profesional, ya, pembimbing ibadah yang baik untuk mendampingi Bapak dan Ibu. Ada tour leader yang mendampingi Bapak dan Ibu. Ditambah lagi tour guide yang ada di sana. Ya. Insya Allah nanti ada 3 bis di sana, maka tour guide ada 3, di sini ada tour leader 1 dan 2 pembimbing ibadah kami ikutkan nanti bersama dengan Bapak dan Ibu. Supaya betul-betul ibadah yang kita melakukan, laksanakan ibadah umrah betul-betul sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu yang kami inginkan. Bukan hanya bisnisnya, tetapi kita mau bagaimana ibu kembali dengan umrah yang mabrur. Itu intinya. Umrah yang mabrur. Ya. Kenapa saya katakan bukan hanya bisnisnya? Saya kemarin ada pengalaman yang berangkat tanggal 1, ada salah satu jamaah yang robek paspornya tidak jadi berangkat. Hangus pesawat, hangus hotel, ya terpaksa kami dari PT Darmawan mengusahakan untuk berangkat kembali. Kami berangkatkan tanggal 20 September tanpa tambahan biaya. Kasihan dia sudah mau berupaya berangkat, tapi karena robek paspornya tidak bisa berangkat. Bukan karena keinginan dia, lebih-lebih kami dari travel tidak ada keinginan untuk merobek paspornya jemaah. Tetapi karena memang itu suatu musibah, ya, kami bantu, kami kembali bayarkan, setorkan kembali senilai yang pernah dia bayar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin tanggal 20 September lagi-lagi ada kejadian di luar kemampuan kami dan dugaan kami. Salah satu jemaah mempunyai vaksin palsu. Kami tidak tahu bahwa itu palsu, tapi karena memang dia sudah pernah berangkat umrah, tetap dia pakai itu lewat Jakarta, akhirnya palsu vaksinnya. Nah, setelah diperiksa di pemeriksaan di Makassar, tidak boleh diberangkatkan karena vaksinnya palsu. Apa boleh buat? Terpaksa tertunda pemberangkatannya. Kami sudah negosiasi, tidak ada jalan lain. Besoknya kami vaksin kembali cepat, baru besoknya kami berangkatkan. Pesawatnya saja yang hangus, hotelnya di sana masih bisa terselamatkan. Ya, artinya hal-hal seperti itu di luar kemampuan kami semua, tetapi kami selalu berusaha bagaimana tetap berupaya supaya jemaah ini berangkat. Kasihan kalau tidak berangkat, kasihan kalau membayar kembali. Padahal apa dia jual? Setelah saya tanya, dia cuma penjual ikan kering. Baru balik aku nih kesini. Pada pudina. Nah, boleh apa sih yang vaksin yang mengusung Rodiolo, vaksin palsu dapat ingatnya. Ya, jadi hati-hati hal seperti itu. Ya, makanya untuk mendaftar umrah haji, carilah travel yang resmi, yang punya program memang seperti ini umrah, ya pasti hotelnya, pasti pesawatnya, pasti visanya, dan pasti programnya. Biasa sekali itu terjadi menjual tetapi belum jelas hotelnya. Dia hanya mengatakan bintang 5, mengatakan bintang 4, tapi tidak jelas hotel apa. Bintang 5 ada yang jauh dari pekarangan masjid, bintang 4 ada yang jauh dari pekarangan masjid. Tapi kalau jelas hotelnya disebutkan, itu akan memperjelas jamaah, tidak bingung jamaah untuk mendaftar. Bapak dan Ibu jamaah, insya Allah sebentar saya akan ke Makassar juga untuk menjemput jamaah besok
tanda tangan. Setelah itu Bapak dan Ibu, insya Allah hari Jumat kita akan sama-sama kembali untuk bersama-sama ke Makassar. Ini juga yang perlu saya sampaikan, bahwa PT Darmawan karena ada beberapa orang tua selalu memberikan bagaimana jamaah berangkat dengan nyaman. Makanya kami berangkat hari Jumat untuk istirahat di Makassar 1 malam. Kasihan jamaah kalau kita berangkat langsung malam di sini, besoknya langsung kita berangkat terbang ke Madinah. Yang kadang tumbang jamaah setelah tiba di Madinah. Mau beribadah tapi tumbang. Kenapa? Karena kita siksa sendiri memang jamaah. Bayangkan kalau dari Sengkang start jam 12 malam, misalnya tiba di Makassar pagi, tidak mandi, tidak ganti baju, langsung kita langsung naik di pesawat 11 jam lagi, baru tiba di sana malam lagi, langsung ke Rawon di sana langsung beribadah, dan 11 dan 12 malam baru istirahat. Bagaimana tidak tumbang, bagaimana tidak capek. Makanya kami dari Darmawan sebelum terbang kita istirahat dulu di Makassar di hotel. Setelah sudah sarapan, sudah mandi, ganti baju, baru kita ke bandara dan langsung naik di pesawat. Ya, itu salah satu pelayanan yang kami berikan supaya jamaah selalu merasa nyaman bersama dengan Darmawan. Baik, barangkali itu yang sempat saya sampaikan pada Bapak dan Ibu. Sebelum saya akhiri, bahwa insya Allah program Darmawan tetap jalan. Bulan 11 ada tanggal 5, ada tanggal 12, ada tanggal 19 November, 3 kali. Yang tanggal 12 adalah Plus Turki, Pak Wakil Bupati berangkat di situ. Ya. Bulan Desember ada tanggal 3, Januari 2 kali 1 bulan, Februari 2 kali 1 bulan, dan Maret 2 kali 1 bulan, dan masuk bulan Ramadan akhir bulan 3. Ya, Lebaran di sana. Nanti sudah lagi bulan puasa, Syawal, kami lanjutkan 1-2 kali pemberangkatan, baru masuk musim haji, insya Allah. Jadi musim haji kemungkinan bulan 6, bulan 7. Ya. Seperti itu program-program PT Darmawan. Insya Allah Bapak Ibu, setelah nanti kita manasik, kopernya sudah siap semua dibawa. Silakan dibuka, diperiksa nanti kelengkapannya. Siapa tahu masih ada yang belum lengkap. Ya. Barangkali itu sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka manasik pada hari ini tanggal 18 Oktober 2022, hari Selasa, saya buka manasik grup 121 dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu-ibu yang kami hormati, insya Allah pada hari ini kita akan menerima materi, yaitu akidah. Sekali lagi, materi yang akan terima pada hari ini yaitu akidah, yang dibawakan langsung oleh Al-Ustaz Ramdanil Ambutur, sekaligus pembimbing ibadah PT Darmawan Tour and Travel. Kepada Al-Ustaz dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah manasik yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Bagaimana kabar kamu? Ibu sehat? Sehat? Kuat? Insya Allah. Siap menerima materi hari ini ya? Siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi akidah adalah salah satu materi yang dianggap wajib ketika manasik berlangsung di PT Darmawan, Bapak Ibu. Kenapa PT Darmawan ini menyelipkan materi pertama adalah akidah? Karena materi ini dianggap penting untuk diketahui oleh seluruh jamaah yang akan melangsungkan perjalanan umrah. Ada apa dengan materi akidah Bapak Ibu? Begitu pentingnya karena berbicara masalah ibadah yang akan kita lakukan. Kesempurnaan ibadah yang akan kita lakukan Bapak Ibu itu tergantung bagaimana akidah kita. Bagaimana akidah kita? Kalau berbicara masalah akidah berarti berbicara masalah hati, niat. Kendo kima pasantren, kuang Allah Ta'ala tu memoga terima pasantren jama yewe ada yewe, atau kita sekedar mengharapkan pujian dari orang lain. Berbicara masalah akidah Bapak Ibu yang dimuliakan adalah bukan hanya persoalan sempurna tidaknya ibadah kita, akan tetapi sampai di puncak diterima tidak ibadah yang kita lakukan. Yakin dan percaya Bapak Ibu, yang kuijame sekri pak kasilian hati-hati. Natanya matola fuang Allah Ta'ala terima pasantren. Kalau bukan Allah lagi tempat bergantung, maka yakin dan percaya Bapak Ibu sia-sia amal ibadah kita. Thomas sempajang natanya matola fuang Allah Ta'ala menerima pasantren, sia-sia Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu berbicara masalah akidah. Niat kita jangan dimuliakan oleh Allah. Kasihan kita sudah bayar puluhan juta. Isalai toni wijata ke kampungnya, isalai toni keluarga, isalai bolata. Datang ke sana jangan dimuliakan oleh Allah lalu pulang kembali sia-sia. Alangkah ruginya kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi atau tidak? Rugi. Panggilan naik ke Makkatul Mukarramah Bapak Ibu, Madinatul Munawwarah, bukan panggilan bagi orang-orang yang banyak hartanya semata. Tanya Pak Bu, kita saksikan betapa banyak orang yang banyak hartanya tapi tidak mampu datang ke Baitullah. Betul atau tidak? Banyak orang banyak harta, mak jijiran motonan, egana warampanan, tapi tidak mampu bertawaf di Baitullah jamaah dimuliakan oleh Allah. Tidak mampu bersaing antara Bukit Safa dan Marwah. Tidak mampu malah datang Pak Bu ke Al-Haramain, Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Kenapa Pak Bu? Nasabah menrek Makkah baik haji maupun umrah bukanlah panggilan karena kita banyak harta, akan tetapi itu panggilan betul-betul murni dari Tuhanmu. Makanya insya Allah kita adalah semua yang terpilih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah kasih kita semua kemudahan, kesehatan dan keselamatan insya Allah. Amin. Kita semua Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah berkehendak
mau memanggil kita datang ke sana Bapak Ibu, pasti ada jalannya. Ada Bapak Ibu menurut penglihatan, pembersih-bersih masjid, pergi ke sini, malah tidak ada lagi penghasilan sampingan. Tapi ada orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mengasihani apapun jalannya, ibadah umrah Bapak Ibu, pembersih masjid. Ada penjual nasi kuning naik umrah. Ada saja jalannya kalau Allah berkehendak. Cuma perlu ini sebab dua lupa panggilan. Mendaki Makkah, apakah betul-betul panggilan ilahi atau kita naik ke Makkah karena betul-betul cuma panggilan syaitannya, hawa nafsu tak nih matang. Kalau panggilan naik ke Makkahul Mukarram betul-betul panggilannya Allah Subhanahu Wa Taala, maka betul-betul kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niat tak pun Allah Taala betul atau terima pasante, jadi pun Allah Taala atau terima denua. Tapi orang yang naik melaksanakan haji maupun umrah, panggilan syaitania, panggilan hawa nafsu belaka. Siapa mereka? Mereka yang hanya butuh pujian oleh orang lain. Mereka umrah para wanita kak Saudi, mereka umrah makoli-koli para wanita kak mega agak-agakku. Para dia nampak bisa pernikah apa butingan. Melenceng dari niatnya apa santai kufang Allah Ta'ala. Dan ingat Pak, tahu makan jahe apa santai dari kufang Allah Ta'ala, Allah jamin kufang Allah Ta'ala mampi mereka ni pak kasih yang melo ena jahat itu selesai. Allah yang kasih kemudahan, makanya kufang Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini kita mapasan yang melebih di kufang Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha, bertakwa kepada Allah. Nampakan yaki apa sandai na upang Allah. Dek gaga kasih ulek kuat. Dek kasih gaga ulek kuat. Untuk pasang dari sini na harapan na niya aja kuat. Ya ja'allahu min amrihi yusra. Nah sebab makannya apa sandai na upang Allah Ta'ala, maka upang Allah Ta'ala niscaya Allah akan memberikan kemudahan di setiap apa yang mereka akan kerjakan. Terus terang Pak Bu, apa yang kita akan kerjakan ini, perjalanan umrah nanti ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, betul-betul kita hanya butuh pertolongan semata dari Allah. Degaga boleh tak Pak Bu? Israel nama tusengkan ke Makassar, kita melewati jalan oleh Allah naik mobil, di situ butuh keselamatan. Apa saja kita Allah. Lutu kapara Bapak ini dimuliakan oleh Allah Nasarai Makassar sampai ke Madinah insyaallah 11 jam, biasanya 15 menit, 11 jam 15 menit jemaah dimuliakan oleh Allah. Yang komelo ya tungkap pikiri Pak Yesika kiki kapara na besi na pul pesawai. Maka kita butuh apa saja dan nuas si mata-mata di Allah. Makanya Bu, ya kupura ki maka takbir Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba dengarkan Bapak. Riwayatnya dibaca suratul Fatihah, ada kalimat persaksian di hadapan Allah. Engkau kalimat apa santri ada dua di buang Allah Ta'ala, penyerahan sepenuh kepada Allah. Riwayatnya dibaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kebetulan Pak, maka dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Betul lah Bapak Ibu, dek matotu dah buat menerima pesan ini lupa tahu pertolongan semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kupura kita serahkan di Allah Ta'ala Bapak Ibu yang dimuliakan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dek gaga kesimulai kuat. Elo majukan tanpa ini bang membita kesipuangnya.
Melo mak joka tampai pamabita na sabab Quran na jama ala nabi na nabita sallallahu alaihi wasallam. Melo ka joka kasi tampai pamabita kuan ye pasalamata kasi kuan papalomota kuan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Dega oleh kuan. Melo mak joka biasa-biasa mak kuan. Ye apa yang aku punya hati tiba dari Engkau ya Allah. Semua dalam genggaman-Mu ya Allah. Perjalanan kami saat ini adalah genggaman-Mu ya Allah. Tegak olehku kuang oleh tamana kesikuan. Apa sampai itu matol? Ajak kasih tengah-tengah apa sampai kami kuang Allah Ta'ala yang dimuliakan oleh Allah. Karena berangkat haji maupun berangkat umrah Bapak Ibu bukan hanya pengorbanan harta, bukan. Sampai pengorbanan nyawa sekalipun Pak. Sampai pengorbanan nyawa. Kemarin tanggal 20 Oktober Bapak Ibu kita 20 pemerintah kita 20 Oktober ya 20 September jamaah dimuliakan oleh Allah ye ada jamaah kita berangkat 430 ye akan tetapi salah satu ditakdirkan oleh Allah harus meninggal di Makkatul Mukarramah jamaah dimuliakan oleh Allah meninggal di Makkatul Mukarramah. Subhanallah. Apa isi bawa Pak? Ye anaknya dua, angkat apa na jamaah dimuliakan oleh Allah. Ya dona atau matuai Pak. Ye akhirnya meninggal. Lalu menangis, menangis Pak. Terik sampai kita semua pembimbing dan keluarga besar PT Darmawan kita merasa bersedih. Sebab si bawa kita Bapak Ibu dan kita tidak sama lagi kembali. Ye Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita hanya mampu merenungi dan menangis. Makko memang matoni lo papitoto pole di fuang rata. Ya kuidi makada melomo kasih inisu ke kampung itu siragalaga akan tetapi Allah berkehendak tetap nomati bakwe. Osi bagus 10 tongkat atau 10 kali. Nasabak mati ko onro mapacini. Mati di onrona Nabi sallallahu alaihi wasallam janji. Mati oko di mana orang-orang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati di orang ketika jual-jualannya itu baku laku selaku apapun banyak penjualnya. Nah tutup toko napakmu lalu mas sempayat masih ketaatannya orang kepada Allah pada saat itu. Yang lebih pentingnya lagi Pak subhanallah. Jadi mati ki okoro langsung kita disolatkan bukan ratusan orang, bukan ribuan orang. Tapi disumpayani kerupaku jutaan orang dari berbagai penjuru dunia jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dan barang siapa yang meninggal di dua tanah haram Makkatul Mukarramah atau Madinatul Munawwarah insyaallah dega dari pamalena bangna suruga pamasina wa Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya Bapak Ibu naik ke sana ada yang mau berniat. Kamu nanti berniat lo mati kerupa ada, tapi namun maniak kita mati kalau pada mantu berdaki pasukan tapamu tidak akan pernah terjadi. Makanya orang-orang Jawa itu Pak rata-rata yang berangkat itu matu-matu api. Mati bila lo mati itu, tapi lu semua itu Jawa itu jadi mati. Tahu apa kata? Dia jadi mati jemaah dimuliakan oleh Allah. Kenapa Pak Bu? Karena hanya orang-orang terpilih oleh Allah. Siapa? Mengaji sari Badung kemarin itu Pak Bu, subhanallah, matinya betul-betul husnul khatimah. Bayangkan Pak Bu, datang mati di Madinatul Munawwarah. Kita sudah berada di Makkatul Mukarramah, pura di pelaksanaan tawaf, pura di sa'i, pura di tahallul dan selesai umrahnya jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah pura mana jamaah, betul bang hari melo ila mas sempaja pura di majenne melo di non mas sempaja ke tanah haram jamaah dimuliakan oleh Allah ko masih tentu bawa cede malipur majak pada dina masih ada anaknya di sampingnya Bapak Ibu innan dibawa lagi ke pasar rumah sakit akhirnya meninggal jemaah dimuliakan oleh Allah. Kayak Pak Ahmad dengan atau jemaah dimuliakan oleh Allah. Sampai-sampai tunggai di sana mengatakan merasa iri kita melihat orang tua ini Bapak Ibu. Baru dikasih kita kesempatan fasilitas. PD Darmawan dikasih kesempatan fasilitas untuk merawat jenazah ini Pak. Disumpayani ini matong makai bahkan ini matong panono yoko kalebong jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa bisa seperti itu Pak Bu? Orang-orang dimuliakan oleh Allah. Kenapa sampai kita yang semua urus persoalan jenazahnya jemaah dimuliakan oleh Allah masih kuat Pak? Nah itulah kenapa luar biasanya ini PT Darmawan insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak boleh serahkan nih, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada ulekku Pak. Makanya itu Pak Bu. Ya kemasempaya ki Allahu Akbar. Ada baca pura ki maka takbir memulai. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholat. Ini yang saya bahas. Riwayat nama sembahyang Pak Bu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalimat persaksian. Sekarang rimondri Quran tak mak kata bere membulan ibaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dapat apa balik? Inna sholati sembahyangku wa nusuki pakasiyaku kasihku wa mahyaya atau tunatku wa mamati apatenganku lillahi rabbil alamin usah kamane milakui kasihku. Itu adalah kalimat persaksian Bapak Ibu. Ada kira-kira pas sabarna magi rimondri kata beri mamulat ibaca doa baik. Kenapa tidak dibaca sewaktu sujud? Kenapa tidak dibaca sewaktu ruku? Bukankah kalimat persaksian ini paling bagus dibaca kalau sujud? Ya bersujud kita kepada makanya. Sujud itu menandakan ibakariyawi aleta di Allah. Bukankah paling bagus dibaca ini? Ya bersujud ini inna sholati wa sembahyangku wa nusuki pakasiliaku wa mahyaya atauku wa mamati dan ni'mat denganku wa lillahi rabbil alamin. Usahakan dilapini Pak. Begitulah perjalanan yang akan kita lakukan adalah perjalanan yang sangat mulia. Sekali lagi saya pesankan, pakai jaki nyata, pakai jaki apesonata, pakai jaki apesandeta, insya Allah ini mampasan dan untuk Allah Ta'ala bertawakal kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah mampasan dan Allah Ta'ala yaj'al lahu min amrihi yusra, maka baginya akan diberikan kemudahan di setiap urusan yang dia akan kerjakan, termasuk perjalanan umroh kali ini insyaallah. Terima kasih. Saya Ramdhani Amboto mohon pamit. Inilah materi tentang akidah yang sempat kami sampaikan. Semoga menjadi ladang keberkahan untuk kita semua. Billahi taufiq wassa'adah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustaz Ramdhani Amboto, kami ucapkan terima kasih. Jadi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu orang PNI, pengalaman-pengalaman yang saya dapat di Mekah dan di Madinah kemarin. Dia itu nomorigaga dari konono ki kumasi GA, pace ki botolo dua yare gana telu, taliser we samsang, napa iti tama kemarata sare kwamangi, lisu ki matu hoteleta tu di samsat tinum kumak ke bawah Madinah. Kemudian ia tolong dibawa pace taserta. Nah sebab pengalaman kemarin angka kabinat ini taserna, ia atarus tanggalah. Nah di pertama ki kumasi GA tetap pang sandala tak kulalena sare kwamangi tegi pintu nama tu masih yolo masuk den isu sampai sandala tak nariko itaru kota serta. Jadi apa yang rani pace kita serta lok ke kumasi GE yang terus sandala si bawah yang terus uwe samsang nariko boleh ki masam pajang tali seri botolo tali seri uwe ta samsang itapang kota serta di lok hotel eta. Kemudian perengerangi ki masalah obat-obatan. Ia roi di ibu-ibu bapak-bapak tegi obat kali si cocok usahakan memiliki mege ega itiwi ilo ke Madinah nasabah mage de teno para dosisna
Pak Burata oku Indonesia si bawa Saudi. Jadi dari paracetamol di marjada kembali sare kuamangi biasa masam-masam ki inaro obat kayan deh. Kemudian mangane masalah barang. Ia barang ni 30 kilo tanah. Nah, kemarin engkau dibatasi 30 kilo, nah engkau muka barang tas sesa kurang lebih 5 tahun tanah. Jadi peringarannya ki ia barang-barang melo tali yang penting-pentingnya. Jadi insyaallah papa ada ke Roma si bawa sejadah, insyaallah kami dari PT Darmawan menyiapkan engkau betul-betul kiri ku garupe de itu siang totongi iti boleh ku Mekah loko pesingkan. Insyaallah yoro latu barata na ini nade ku mapasaki napal lisu. Jadi insyaallah engkau betul kiri ku garuta sadek pamangi ia Roma pasaka Roma si bawa berupa sejadah. Insyaallah kami menyediakan sesuai dengan aga-aga melok-telok yang rupa sedia nakit. Kemudian selanjutnya kami panggil kepada Alian Gurta untuk mengisi materi selanjutnya. Ikut lama itu dituju ke bawah. Ya mesti ibarat ibang muju ya Levi. Minimal akhir pakai atas kami nama benar. Di sini kalau atau boleh nampak barang kasar. Nah, makanya ada dua persiapan yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Persiapan lahiriah dengan persiapan batinnya. Dua hal ini tidak boleh lepas kendali kita berangkat ke sana. Kalau kita hanya berbekal satu hal saja, kita hanya siap lahiriah. Wah, mau apa? Ya. Ikut visi puncokna iku dia ciptaan maka dan makin malala terlihat kesehatan itu Pak Ustaz. Ya kesehatan melalui seluruh keteluku yo kederek ya iku apa di kesono Pak Ustaz biasa gampang persiapan lahiriah betul nama baca dewi undi kita kapur dewi undi kita kapur ke timu betul nama baca biasa banget iya untuk mau tangi justru betul mantu kurang deh itu rebo justru itu kalau main madorok gimana kalau itu kurang bawa tak kali itu rebo atau mana berarti di sini ada kuasa ada kuasa jangan mengatakan muatan kapuremu watak kali ya. Tetapi kita benar-benar harus mempersiapkan. Tetapi yang terpenting Bapak Ibu sekalian kesiapan lahirnya kita. Betul baca yang perlu memang terisi. Ikut kada iri kata betul baca maka dah ikut ketok dangangi maka nak mungkin madisi mungkin kada tu bukan. Berarti ye berat maka dah negara ini syarat kasar sehat isi. Jadi tanda lagi jawab itu rasa-rasa. Tikim ini itu rasa-rasa biasa. Kalau aku semangat contoh biasa biasa. Indra Pak Bupati lebih nyambungnya juga Yogyakarta di Yogyakarta sehingga guru Yogyakarta sudah mana di Indonesia dari Yogyakarta kaya ada jadi tapi dia boleh mengatakan di Yogyakarta sehingga di Yogyakarta di Makassar letuk kurang mana sih dan kata kau bersama yang enggak tersakan murah mana di sini masalah ada di kita ya, jadi bantuan pernapasan, ya, jadi perlakuan khusus di Palembang. Bega tu kau kemana di rumah tempat japi pakai makan kita ini lagi. Ini lagi, kau kan pesawat. Dekil ilmu pengalatan, mana kalau tu Madinah, Madisi bawaan. Sampai di Mekah, justru tidak ada persoalan Bapak Ibu sekalian. Sehat di Madinah, sehat di Mekah dalam keadaan beribadah. Heran kan? Justru yang sehat banyak yang tumbang di sana. Berarti kita benar-benar harus mempersiapkan fisik kita. Makanya hari ini kita di mana sih? Satu di antaranya adalah logik kita itu kemana gitu. Maka dari orang Joko umrah tanggal 25 sore Jumat pada sini semua. Makanya kenapa aku dilihat kita tentang kita teman kita berubah nama ya alhamdulillah
medisi mana? Yang tidak cium, tidak bisa makan medisi mana? Siap mau kejokan, tapi yang kaya sesuai umrah, insya Allah naikkan Allah Taala tobat-tobat. Makanya itulah kenapa kita dilakukan yang namanya manasik umrah, karena yang pertama ingin cross check, ingin mengetahui sampai di mana kesiapan kita. Satu di antara kesiapan kita untuk berangkat itu adalah menghadiri majelis ya manasik, karena di sini kita akan dibekali ilmu, dibekali informasi, dibekali cerita-cerita pengalaman. Ikut cerita-cerita pengalaman, tak perlu kita ke korban resah. Minimal ya kasih cerita-cerita pengalaman supaya bisa kita berbagi informasi tentang kondisi situasi yang ada di sana. Contoh satu di antaranya, di sana lagi musim panas. Nah, jadi kalau di Arab Saudi itu ada 2 musim saja sebenarnya, yang satunya melengkap. Menurut Siti musim panas maksudnya itu Juli, Agustus, September, Oktober, Rabi, Desember, Januari, Februari, masuk musim dingin. Dia cekik. Ini mesti dikit-dikit. Ini dia 7. Nah, itu sih biasa itu bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 biasa tengah-tengah. Ya, itu normal Belanda. Ya, itu tidak ada cekik. Betul anda baca. Mereka itu rekomendasi rute karena memang cuaca pada saat itu sangat mendukung. Jadi banyak orang berangkat ke sana di bulan 2, 3, 4, 5. Tapi ketika masuk bulan 6, 7, 8, 9, 10, juga pelan. Termasuk di antaranya adalah bulan 10 ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, kuasa Allah bisa saja terjadi. Ya, musim panas, tetapi ini jadi apa musim? Sebabnya musim Magalan. Jadi musim hujan di sana itu Magalan. Dia janji dia cek kata musim. Makanya kalau hujan itu terkadang ada bongkahan es yang seperti dekat musim bulan 2 kemarin itu bosi air salju kalau dulu itu kapai bahaya itu masih makan kandet tuh begitu anunya ya. Bisa juga di musim panas itu tiba-tiba ada hujan, bisa saja. Makanya ya kita menunggu saja. Yang jelas karakter alam di situ 2 musim saja, musim panas dengan musim dingin. Tapi kita berharaplah mudah-mudahan itu dari lama. Tapi biasanya ya antara bulan Juli, Agustus, September, Oktober di situ puncak panasnya. Makanya 2 bulan yang lalu itu bulan Mei, dan kemudian selanjutnya pada bulan kemarin September waktu saya berangkat bersama teman-teman, bersama Ustaz Ramani juga, itu panas luar biasa. Kita rekaman mereka semua, termasuk Pak Ustaz semua itu biasa. Ya ilmu kita tunggu sampai ke situ di desa kosong. Yang ilmu kita bukan antara itu ilmu kasih tujuh lagi makanan kami mentok di hati lu kubisi. Pentingnya itu. Tapi ketika kita diuji dengan sakit, bisa saja sakit itu justru akan menggugurkan dosa-dosa kita. Baik Bapak Ibu sekalian, materi yang diberikan diamanahkan kepada saya sebenarnya nanti pada sesudah sholat zuhur, tapi karena Pak Dr. Diawaris ada acara, makanya materi fikih sebenarnya yang harus bersandingan dengan materi akidah tadi. Ibu di Pak dia ada materi akidah, nah ini kok masalah fikih sih. Diajari cara bertayammum, diajari syarat syah, ibadah sholat musafir. Nah tapi taruhnya kan itu ya materi langsung lari dekat praktek manasik yang tak terjahit. Makanya sebelum saya uraikan secara lengkap bagaimana proses memakai pakaian ini, maka ini adalah secari pakaian yang harus menjadi pelajaran berharga bagi kita. Hormatul Pak Dengar, pada saat kita benar-benar ingin melakukan proses ibadah umroh, maka kita harus menghilangkan semua identitas kita dari negara Yesus.
Dengar. Makanya simbol kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah memakai dua kain ini supaya dapat menghilangkan rasa ego kita. Yang biasa pakai sorry pada jasa Ustaz Ramadhani, alih jasa Ustaz Ramadhani, yang sebetulnya tak masuk ya, segala hal yang terkait dengan ini, terutama bapak-bapak pelajaran berharga. Kenapa? Karena kita akan memakai pakaian ihram. Ihram ini kita akan pakai sebagai perlambang kesucian kita, kerendahan hati kita. Loki menuju ibu malakala naga ungkana. Dia naga pakaian sangadin na iya tutu ingin di bawah aurat ini. Pakaian tak aja ini. Ya, dia naga mikir dipakai yang topik-topik taruh, songkok tak, baret tak. Dia dipakai roh lambang-lambang dia akan. Maka sesungguhnya kita benar-benar akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya memakai pakaian ihram ini adalah niat ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dipanggil selamanya. Makanya pakaian ihram yang kita pakai ini lambangnya adalah labbaik Allahumma labbaik. Allah memanggil kita. Allah memanggil kita, tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal. Ikut Nabi mantu Yerusalem waktu nauli mengalah Taala, fajr, hur, selesai. Dia negara lalangnya atau mahkamah, mati sebenarnya. Maka kita juga memakai pakaian identitas seperti ini. Kita kira mati tu, agar mati. Kaji dibahkan lebih matur kita ye, lebih masipu kita ye. Tetapi modelnya pada mantu hidup kita wiko pakaian ihram dengan pada saat jasad kita pada saat meninggal juga dibungkus kain kafan, kain seperti ini juga tak berjalan bersama. Berarti ini adalah filosofi menghadap Allah. Tetapi kita masih diberikan kesempatan menghadap kepada Allah dalam keadaan beribadah. Ikut Arabi Matayoli Tomatin, dia akan mempatunya meraguan. Nah, dia cina mungkin mengalahkan kesempatan. Baik Bapak Ibu sekalian, ada dua kain. Kain yang kita pakai ini ada yang bertugas untuk menutupi aurat kita yang di bawah. Nah, kemudian kain yang satunya lagi itu dipakai untuk melindungi kita, ya, dari hawa, dari cuaca. Betul ya, Allah Taala maka masih bumi ini, kesabat dengar bumi maka ada di sampingnya jaga urat. Apa mula tuna angka musina yero ya sedede aja nak bilang-bilang na jadi tonya lena boleh ditujun na hawe sebab diumpallah jadi diucek rumah. Makanya simbol pakaian ini intinya adalah menutup aurat gitu. Baik, kenapa saya di sini tidak di situ? Kenapa saya di sini bukan di situ? Foto kita pakai. Ya kayaknya saya di sini karena memang yang pakai pakaian seperti ini dua kain ini nanti bapak-bapak. Ada yang menjadi contoh? Satu orang bisa. Saya kasih lihat ini dulu. Dia begini. Coba lihat nih. Kaitannya di. Ikut dia kata dingin sebalik kalau akan mencapai selamat itu. Kata ini capaknya. Jadi yang kata ini resiti aja nulai orang ke 25 gangkan na menurut bisa sena lampi dari mata. Berarti ini kan saya tahu. Atau sih sekarang capak. Gitu. Jadi saya sedapan. Kuburannya roh impasir untuk ni capak pada capak ia nak kata 25. Tak? Pasir untuk dipakai. Impasir untuk ni alen ni hak 5 minggu ya Allah makatan ini sementara. Makatan ini sementara 5 minggu. Kali ini tanggung jawab 5 minggu. Agak boleh tugasnya tanggung jawab dia tahu. Tanggung jawab lah tahu. Pasti sombong capak pada capak teman-teman. Berarti garam balik. Siapa yang mau dia sementara? Dia capak. Kalau dia capak atau berarti ke zaman aja, mau ke zaman aja. Irut tu dia campak aja, disapa tu campak terus ini, sebab mengimpur apa? Ibarat kata ni, siapa tu campak di garis ini,
makanya siapa tu jadi dia masuk ni kena dalam tutup kan. Itu ni tak. Jadi mak dia pakai tening dia ya pangkal dong nangis cepat tadi mana pakai tening kuburan dia roh loi pasti untuk dia atau si babio sebab muda ni masyarakat kan lagi je macam mana je itu macam mana je jadi si runtuh ni dia kata tu babio dia kata mencari dia ada rasa si runtuh mak boleh bola bawah ni mak boleh bola tengok konro koyo bola anak tali fa'i konro runtuh dia kan kata kuburan ni maku ye pasti ni tala ni batas na iro ale pak karo nampak tagat-tagat ya mani tagat-tagat ya sabab dicangma pompe mata calon begamai di luar marah jadi tala marah tagat-tagat kayo tapi ya tak mata tu itu atau bicara nang di mana kuburan ni ro ikapi ni pasal pak ikapi bukan pak tak rapi kelihatan kuburan ya roh cuma pengerat ngerti ya aja magi nak keronang yang kedua pak keronang sahabat ye paling bahaya malah itu kecil-kecil dia muli tak kecil makanya mesti yang guru cara bekui caranya mesti yang pempai kalau cedak dia nombok sahabat itu baru bahayaran ya bahayaran jadi makanya di bapak punya modelnya menang dia agak perempuan mana dia lah silakan terus silakan dia lah silakan sahabat lagi nombok itu keluar marah nih pertanyaannya bertiga tema salibi ustaz bertiga salibi tahu lagi tergantung batina caranya roh pengerak sebab ada beberapa model roh pengerak yang kedua ikut male-ale tahu peluk-peluk ko iro tangi cete berbuewe sikas-sikas sinna pakai salibi sebab magi apahan itu kalau gue biasa ada tak pura lari mereka tetap lari sih no sama bodi jadi kempis saja dari kampung makanya biasanya imir tu male-ale pakai salibi bapak yaro deto yang badannya suspek ya yang badannya bagus ya ramping tidak perlu pakai itu karena ikut pengerat no marah itu marah di apa makanya boleh pakai tali pinggang ada juga memang khusus itu dibeli ya bapangeng ke kantong-kantongan kesetek loh sampai dia teridui kan silakan ada yang dijual itu juga boleh kita pakai intinya adalah boleh memakai tali pinggang kenapa karena dia tidak termasuk pakaian dia cuma alat muiroh kita mau pakai silakan dipakai seperti itu kemudian selanjutnya yang kedua ini hanya menutup bagian atas kita makanya begini modelnya ya, biasa moye ikut ibal mak moye ini nanti dipakai satu diantaranya adalah untuk melindungi dari cuaca yang ekstrim panas di samping itu juga menyempurnakan menutup aurat kita ya, makanya dipakai seperti ini modelnya terkecuali nanti pada saat kita ingin tawaf berada di depan Ka'bah maka kita harus memperlihatkan lengan kanan kita makanya dia pitangi salah kata makanya nanti caranya udah kalau kita mau kasih begitu tinggal liar capaknya ya selirengi imunri selirengi imunri dia selirengi apa iya capaknya ye kalarin nono oleh Pak apa TV bengkel aku ya Tunggu ni sebelah. Jika mata apa piolona kafe harus dibuka ini. Kenapa dibuka seperti ini? Hikmahnya dulu
Rasulullah SAW pada saat pertama kali setelah beliau hijrah ke Madinah, waktu malaikat dan Nabi SAW di Madinah, dia menaruh di palalu para kafir Quraisy tahu penyelenggaraan haji. Makanya Rasulullah membuka lengan kanannya ini sebagai pertanda bahwa kami siap. Batuan nama acan, ajun itu mereka. Matong-matong kali beribadah itu. Kita balik tetap naik. Faktor simbolnya sebenarnya. Maksudnya kita tetap optimis ketika kita bertawaf mengelilingi Ka'bah bahwa saya siap ya Allah. Amanah ketika engkau memanggil aku ya Allah, melalui Ka'bah aku sampaikan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Maka sesungguhnya saya siap ya Allah. Nah, kita lihat di mana? Maka dia lupa berusaha untuk melakukan yang terbaik. Makanya saya siap menjalani ibadah umrah ini seperti itu. Di kuburan itu macamnya begitu, keliling nanti kita praktek. Kemudian setelah selesai kita kembalikan ini seperti biasa. Makanya udah biasa apa pun. Yang penting intinya utuh karena yang aurat dalam aurat fikih itu ya batas auratnya laki-laki itu lututnya ya wana utuh letup. Yang keempat isafi ulwe. Nah agan ulwe isafu iro nan ritual gemai tadi. Maka mulai kohe yoro letup mundur dan ritual gemai kohe. Kemudian samping kanan sampai telinga. Di atas telinga di sini ini bagian dari wajah kepala semua, termasuk kiri juga bagian daripada kepala. Menurut itu gemai. Menurut Fakultas Syafi'i yang ko isafui udwe deto naman isi diuru. Cukup sebagian dari atau bagian dari kepala itu kena air sudah sah. Apalagi bagaimana jaka-jaka pajak pak. Mata kemajin niki terus bagi ngolok kowe ya pak. Masalah yang jakai. Nanti milo lo tinggi. Nih, tar nih kada kemajin nih. Bagaimana nak lagi bakal? Mundi. Dia nama gada semua. Apa itu kemajin niki ya biasa kan bagi ngolok nih. Kowe. Isapui ulu. Bagi ngolok padahal bisa tuh bener agak kemudian atau perhiasan sama pakoh ini maka agak bagian dari kepala ini nama pakor. Kalau menurut Pataruna Syafi'i bagian kepala yang penting engkau minimal silampak gemuk letu urun atau gemuk yang kenawai itu sudah sah. Itu yang keempat. Yang kelima adalah mencuci kedua kaki sampai mata kaki termasuk kan guna agaro ya karena ini mesti gosok-gosok bagus supaya tidak ada yang baik. Yang keenam at-taratti tertib itu menurut mazhab Syafi'i. Nah yang kian dari kuiya jenis tafakewe malam-malam seduka jenis yang kuiya jenis nangir pun tafakin pada fikihna Pataruna Fakultas Syafi'i asal segi ibu bapak dengan tangan langsung atau kulit langsung maka itu secara otomatis membatalkan wudu. Apalagi kemana tawaf cuma tukuro engkau ni ada India makundren India itu jarang engkau makosok kaki rata-rata kaki teranjang itu nalai jaki. Ini orang ini nak kena yolita aja yang pemasi buat aja tas kena kan mestinya batal wudu Kemudian erona nengerona maka inilah supaya dia taman rasa-rasa dari kematengah kita tawafu nalai yang kita ya regana sentuh kita maka dengan menggunakan wudu ini insyaallah dia nasibkan. Nah, pekung cara taman jenne ero tabe. Ingatnya cuma jenne cuma tu lu kemana ya ini sekarang bisa nggak dibuka? Atau nanti praktek baru dibuka nanti di sana. Tapi tidak apa-apa, saya praktekkan. Ini cincinnya dikasih masuk di kantong. Ingatnya ke rumah gini ada lara taruh dan kita cincita, genota dan sebagainya di atas. Kamu tapa jepui.
masukkan di kantong atau masukkan di tas kalau mau berwudu. Kemudian gulung naik. Nah, betul-betul lengkap. Coba dulu bapak-bapak, ya ibu jasa atau dia karena kelihatan orangnya ya. Lihat saja, bapak-bapak boleh digulung yang bagi yang lengan pendek tidak perlu digulungkan ya. Yang pakai lodi bisa dibuka dulu. Nah, nasabat dega gawut di lawaiwi ia tulimai karamenge dan sebagainya waktu nama jadi kimagi ya kita urgi de na tama wai kro de na kene wai ako ungkari na kene wai cek di mo de na kene wai berarti de nasa gene. Nah sekarang ini setelah saya jelaskan tadi iro gene enar wonna melemalad silukat tawe maka saya ajarkan adalah gene de itu silukan. Namun si bawah kita agak segandekan lebih kalau masih bersentuhan tangan dengan tangan maka sudah tidak membatalkan wudu. Begitu caranya ya, saat menyentuh air keran air ya iro ona pertama ini pamulang bisa pakai ketemu gini ia fatwaji mania nariko waktu namanya bisa lupai wakata majene wataraga disebut karena Allah Ta'ala. Nah sekarang ini untuk kita membaca adalah seperti wudu Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik. Ya dari itu batena majene utunna napamulai lagi sawaye mila majene katakanlah ini ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Urang Bismillah Nabi Sayyid di mana mapakoy maniatoni wakata majene patarakai hak desa cue karena Allah Ta'ala atau namanya dulu doa ialah kalau hadasil asghar fardhon lillahi Ta'ala. Sejak awal dia sudah berniat ya. Maka dimomo ikat dulu ya, kemudian mengisuk-ngisuk ikat dulu, kemudian mencuci wajah, disunatkan digosok-gosok, kemudian kedua tangan juga digosok-gosok, letu dalangi aja tempat bawahnya kita gosok-gosok, engkau tuh dia nak lewat dan tempat kuami kau ya, makanya digosok-gosok kiri dan kanan. Kemudian saat mengusap kepala musti si batu ulu, musti si batu ulu isafui wai. Caranya isafui wai, isafu dek ibombo iwai. Bila tu dik, ada orang biasa berudu malah wai, mak kuru nade semua mak rumah jenis itu wai. Ambil air sedikit begini, aku kena wai itu panir mateke corona kuat ya sapua kurue. Nah caranya apakah kita masaku malah diwai cedek kemudian tumpahkan air itu dan naikkan ke kepala. Coba semua, ibu juga biar tidak buka jilbabnya, anggaplah ini kepalanya ya. Coba, rapat di sini, kemudian tarik ke belakang semua, ke belakang. Ya tapi itu sudah tak. Ya air, coba tempatkan depan, tarik ke belakang. Sampai ujung belakang. Kemudian jangan lepaskan, tetap rapat begini. Tapales tu yolo apa koi? Tapales tu yolo. Kemudian letu yolo palari pajero tama tu corona de Chile. Napai indo dimai sabi boleh apa koi? Sudah. Sisa ni apa kau? Ia biasa ko Syafi'i ikat dulu isafui itu sisa bawah. Ingat malawai betul menteri jangan lepas, tetap rapat terus. Kemudian pada suliyolo pateri lucu dia iya.
Ngerengi bu, tanya tuh capakna gumur isapa, capakna ului muri. Apa kongka tuh capakna gumur na nasapa tuh nama gini, masisa itu. Utamanya di Mangkunegaran pemalapi kamu tadi. Muhammad, lebih awak ke sampai buang apa sih? Makanya hanya sampai di ujung kepala di belakang. Ya, maka cara begini. Kemudian setelah itu sisa bawang bisa ini ajewe kiri dan kanan sampai mata kaki tertib. Hanya itu caranya membedakan. Yaitu fi'li pemula mania. Kemudian disunahkan digosok-gosok. Yang ketiga saat mengusap kepala mesti si batu bahu ulu. Yang ini etafake insyaallah namun sige sauliki yang bukan mahram itu sudah tidak membatalkan itu. Dena dan bukan jadi malam-malam itu. Batal muajin nema tu umpamana. Yakko sige sebenena lalu mereka tunjukkan nama sige si kande si kata ini mau pemula kamar nama tenan itu masih dia tapi di tengah jalan malah alai hawa cede. Aku kembali hawa si kata ini mana tapi ingka hawa mendre ingka kota-kota na cede berarti itu tibatan jadi. Ini nabe nabatan jadi nareko deto gaga hawa. Ya kau tu betul kese lina binena nampak malala hawa batal. Ini kan batal kerjanya. Batal mana? Iya ram ada hawa. Ningi malah hawa yang batal jenena. Iya ko ibu yang malah hawa, dia batal jenena. Aku bapak yang malah hawa, bapak yang malah batal jenena. Aku pada malah hawa dia apa nih? Itu. Jadi tetap juga ada yang membatalkan tadi cara tadi tongkat nafsu. Tadi kusi kesabawan nih tidak ada masalah. Itu sebab menurut Syafi'i sige saki kahawa yang galega kahawa tetap batal ini. Yaitu suruna kau jadi makruh natafake insyaallah itu sudah tidak membatalkan wudu selama deto gaga. Sekarang tayamum dan tayamum ini boleh kita pakai saat di pesawat nantinya. Sebetulnya tayamum itu ia penawat dipakai naneko betul-betul darurat. Di pesawat itu tidak ada air untuk berwudu. Maka yang ada di sana adalah hanya sandaran kursi. Karena ada air tapi bukan untuk berwudu itu, hanya untuk bisa bawa. Bisa 5 di rumah tangga hanya begitu saja. Untuk cebok, tapi cebok pun juga tidak disiapkan air. Semua ada tisu di atas, tidak dipakai. Maka saat ada di pesawat biasanya aku tahu menurut yang agak salah tergantung nanti kita berangkat kali berapa akan mendapat waktu sholat maghrib atau apa. Biasanya kopi detik itu mengumumkan bahwa sholat maghrib sudah masuk. Ya kalau kena bunga bakaro berarti semua jemaah masing-masing di tempatnya kau kaderana masing-masing untuk mengambil air untuk bersiap-siap bertayamum. Sampai sini. Anggaplah ini Bapak, ini adalah merupakan pesawat. Ini adalah pesawat. Yang kemana itu dengan tak? Tomiro nama sempajan asal karena pengumuman pihak penerbangan mengatakan bahwa sudah masuk waktu maghrib. Nah, sekarang ini ya bagus. Ya, alam ini kadir praktek. Kita akan bertayamum. Bego cara sama tayamum tetap menggulung ke atas lengan tangan apa dengan bajunya ya. Pendrai betul nadiwa sikue. Nah, aku mata yang mungkin malam-malam ada setengah tahun nah. Ini begitu mata yang mau. Ini video tapi ia mana di mata yang mau nareko darurai termasuk di pesawat atau mungkin dapat apa di rumah kita bertayamu mereka merasa ki dele gesawai ya kulgesi mata tertambah lah saya maka tidak apa-apa bertayamu pada saat itu. Termasuk kata-kata kita di pesawat ini. Nah, di pesawat itu tidak ada debu nasabahnya. Cek cuma pemberi TV tanah lo pesawat. Upana-upana ke TV tanah lo pesawat itu pakai mata yang pasti nak geng petugasnya.
Makanya yang kita gunakan adalah hanya sandaran kursi. Kenapa menggunakan sandaran kursi? Karena kita yakini bahwa sandaran kursi ini pun juga terbuat dari tanah. Maka caranya bertayamum, tapi sebelum praktek saya dulu lakukan ya. Maka kita ya caranya ibarat nih, ambil dulu bagian kanan ya. Kata-kali sandaran kursi bagian kanan ya untuk malah kemudian bagian kiri. Kedua gimana ada kumat tuh? Kedua. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kurang Bismillah, terberapa yang apa kue nih, ya, atau bisa bertekuk, langsung rapat ke wajah, wakata, watayamum, mapahar susun pajangnya karena Allah Taala, satu kali saja. Ya. Purero mana sih memang, parapas memang ambil kiri sedikit, ya. Purero, ya. Atau tepuk, kemudian ingat 5 atau tak ditaruh biasanya 5 abio tak 5 abio tak apa coba iya tarik mas ini sabi pertama 5 atau tak letu naliwa si kue sampai ke dalam iya naliwa si kue jangan lepas ya tetap rapat terus kemudian dibalik mindre siwali sih bagai biasa isakui mesti mau pakai pas betul kepada 5 atau isi kirian isapu 5 abeo isapu tama pakai taliu si kue ya kemudian balik ke atas yang ini lagi isapu keluar akhirnya begini jadinya. Selesai tanpa masuk pajak ini mau kerja teman tayang sudah paham? Berasa nih? Ulangi dulu, coba semua. Ini karena tidak ada, pokoknya tidak ada tempat ini kebetulan matungka runtuh tempat duduk yang tidak ada apa-apa di depannya. Itu namanya ada sapa atau namanya pramugari. Oh pramugari cewek, iro-iroku tentong. Kali tentong pramugari, malah lebih kubung dan pramugari malah ada. Iya. Tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada orang-orang di situ atau tidak ada benda, maka cukup nantinya aku di bawah malai, debu di bawah patah sebelah kiri, kemudian sebelah kanan, yang keduanya nanti. Ya. Terima kasih. Kalau memang tidak ada kursi di depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali PT Darmawang melaksanakan manasik umrah untuk pemberangkatan tanggal 22 Oktober 2022 sebanyak 121 orang. Pada kesempatan ini manasiknya tentunya seperti biasa, manasik dari akidah, fikih, manasik umrah dan proses perjalanan serta tempat-tempat ziarah. Semua itu tentu diberikan oleh pemateri-pemateri yang punya sertifikasi, punya pengalaman dan berada di bidangnya masing-masing dan profesional. Untuk itu PT Darmawang selalu melaksanakan setiap kali pemberangkatan melaksanakan yang namanya manasik umrah. Yang perlu kami sampaikan pada jemaah bahwa PT Darmawang memberangkatkan tentu dengan 5 pasti. Pertama, pastikan travelnya berizin. Yang kedua, pastikan paket programnya. Yang ketiga, pastikan hotelnya, baik di Mekah dan Madinah, hotel apa di Mekah dan hotel apa di Madinah. Dan selanjutnya yang keempat adalah pastikan visanya, dan terakhir pastikan pesawatnya. Nah, kelima pasti ini tentu kita juga bagaimana bermitra dengan Kementerian Agama untuk mengelola, memanage dari 5 pasti ini. Sehingga setiap pemberangkatan kami selalu memberikan laporan kepada Kementerian Agama di kabupaten tempat di mana kantor kita berada. Sehingga betul-betul kerjasama dengan Kementerian Agama
berjalan dengan baik. Ya. Misalnya setelah ini akan ada pemberangkatan lagi 5 November dan 12 November dan 19 November. 3 kali pemberangkatan di dalam bulan November. Alhamdulillah semua jamaah akan dibekali baik ilmu pengetahuan tentang agama, ilmu pengetahuan tentang bagaimana beradaptasi di kedua kota suci Mekah dan Madinah, serta bagaimana mempersiapkan fisik untuk melakukan perjalanan jauh di kedua kota suci Madinah dan Mekah. Dan itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak untuk yang berada di kecamatan sendiri untuk pendaftarannya di alamat kantornya sendiri Pak. Khusus untuk di Kabupaten Wajo, dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo, kami sarankan untuk datang langsung ke kantor PT Darmawan Jalan Andi Pagaru nomor 28 dekat lampu merah. Di situ adalah kantor pusat dari PT Darmawan. Ingin saya sampaikan bahwa PT Darmawan berkantor pusat di Kabupaten Wajo di Jalan Andi Pagaru. Beda dengan travel lain. Kalau travel lain biasanya kantor pusatnya di Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, tapi Darmawan berada kantor pusatnya di Kabupaten Wajo.